Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Olivia Teguh Putu Rambe dengan NIM 17035210077. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai analisis pengolahan data rekrutmen laut PT ASDP Angkutan Sungai Danau Penyeberangan Indonesia Ferry Persero dengan dosen pembimbing Mem Susan Febriantina SPD MPD dan Bapak Maulana Amirul Atta SPD MPD. Selanjutnya memasuki bab 1 di latar belakang. Pada masa globalisasi saat ini, pertumbuhan perusahaan semakin dinamis, menuntut agar menyesuaikan diri untuk bersaing terhadap berbagai perubahan. Pertumbuhan tersebut seimbang dengan perkembangan teknologi informasi. Tujuan adanya teknologi informasi dalam perusahaan untuk mempermudah pengolahan data serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Pengolahan data merupakan suatu proses penting dalam berbagai aspek, khususnya dalam bidang administrasi perkantoran. Berdasarkan hasil observasi di PT SDP Indonesia Ferry Persero, berkaitan pengolahan data memiliki hasil yang kurang baik, yakni pengolahan data rekrutmen laut memakan waktu lama dan tidak efisien dikarenakan banyaknya berkas pelamar yang masuk, beserta persyaratan sertifikat yang harus dicek satu persatu. Selanjutnya yakni hasil prariset. Yang pertama ada mengenai sistem pengolahan data rekrutmen sudah memadai. Berdasarkan hasil prariset, menunjukkan bahwa karyawan menilai sistem pengolahan data rekrutmen cukup memadai, tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal jika dilihat pada diagram dominan karyawan menjawab netral. Bisa dilihat 60% karyawan menjawab netral, 20% menjawab setuju, dan 20% menjawab tidak setuju. Selanjutnya, yaitu hasil prariset mengenai proses pengolahan data rekrutmen mudah dikelola. Hasil prariset menunjukkan berdasarkan penilaian karyawan pada proses pengolahan data rekrutmen tidak mudah untuk dikelola atau sebagian besar karyawan merasa kurang mudah. Bisa dilihat pada diagram menunjukkan 60% karyawan menyatakan tidak setuju dan 40% karyawan menyatakan setuju. Selanjutnya yaitu hasil prariset mengenai pengarsipan data rekrutmen terintegrasi dengan database. Hasil prariset menunjukkan penilaian karyawan terkait pengarsipan data rekrutmen terintegrasi dengan database, dominan menjawab netral atau seimbang yang bisa dilihat pada diagram yaitu 60% karyawan menjawab netral, 20% karyawan menjawab setuju, dan 20% karyawan menjawab tidak setuju. Selanjutnya memasuki rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sistem pengolahan data pada proses rekrutmen yang digunakan pada PT SDP Indonesia Ferry Persero. Yang kedua yaitu bagaimana proses pengarsipan data administrasi pada proses rekrutmen PT SDP Indonesia Ferry Persero. Dan yang ketiga yaitu bagaimana tantangan pengolahan data rekrutmen pada PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui gambaran sistem pengolahan data pada proses rekrutmen yang digunakan pada PT SDP Indonesia Ferry Persero. Yang kedua yaitu menganalisis proses pengasipan data administrasi pada proses rekrutmen PT SDP Indonesia Ferry Persero. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui tantangan pengolahan data rekrutmen pada PT SDP Indonesia Ferry Persero. Memasuki bab kedua yaitu mengenai konsep penelitian. Yang pertama ada pengertian pengelolaan. Pengelolaan menurut Marshall Yani pada 2019 bukan hanya melakukan kegiatan tetapi melaksanakan fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Misa, Ruru, dan Pelangitan pada 2020, pengelolaan sebagai proses kegiatan yang meliputi satu perencanaan atau planning, yaitu pemeliharaan berkaitan masa depan untuk merumuskan kegiatan yang dirancang demi mencapai tujuan. Yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing, yakni proses menentukan, mengatur, dan mengelompokkan kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan atau actuating adalah upaya memastikan anggota kelompok mencapai tujuan dengan pedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.
Selanjutnya yaitu ada pengertian data. Pengertian data menurut Zahiriyah pada 2023 adalah kumpulan informasi yang dapat memberikan suatu gambaran mengenai suatu kejadian atau masalah, baik dalam bentuk angka maupun kategori tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian pengelolaan data. Pengertian pengelolaan data menurut Nur dan Saihu pada 2024 yaitu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dengan melibatkan individu untuk melakukan dan menyimpan data sebagai informasi dalam mengambil keputusan yang dibantu oleh komputer. Selanjutnya yaitu ada pengertian rekrutmen, yaitu rekrutmen menurut Rayendra Indriani dan Saputro pada tahun 2024 adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menambah pegawai dengan beberapa tahapan meliputi identifikasi, evaluasi, dan penentuan kebutuhan pegawai dengan proses seleksi, penempatan, dan orientasi. Sedangkan rekrutmen menurut Hermawan pada tahun 2020 merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu pengertian kearsipan. Pengarsipan menurut Hartono dan Wardani pada tahun 2019 adalah rangkaian kegiatan serta proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan, perawatan, dan penyimpanan berkas menurut dengan sistem tertentu yang ketika dibutuhkan dapat ditemukan kembali. Dan selanjutnya adalah arsip menurut Kurniawan, Imasari, dan Sianipar pada tahun 2022, yaitu informasi yang terekam dalam bentuk media apapun, diciptakan, diterima, serta dikelola untuk pelaksanaan kegiatan atau kewajiban legalnya untuk menunjang kemajuan pada administrasi dan manajemen perkantoran. Selanjutnya masuk kepada penelitian terdahulu. Ada 3 penelitian terdahulu yang saya cantumkan. Yang pertama yaitu pengelolaan data rekrutmen karyawan pada PT Anugerah Karya Trisakti berbasis Microsoft Access yang diteliti oleh Sundari dan Sulistyowati pada tahun 2023. Yang kedua yaitu analisis dan perancangan sistem basis data rekrutmen pegawai pada Departemen HRD di PT Tirta Varia Inte Pratama yang diteliti oleh Rizky dan Nurmiati pada tahun 2021. Dan yang ketiga yaitu Research Skill and the Data Spreadsheet, Research Primer for Low and Middle Income Countries yang diteliti oleh Taylor et al. Pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Kita masuk ke bab 3. Untuk pertama, tempat penelitian dilaksanakan di PT SDP Indonesia Peri Persero yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kafling 52A, Cempaka Putih, Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta. Yang kedua yaitu waktu penelitian dilakukan pada rentang waktu bulan November 2024 sampai bulan Maret 2025. Selanjutnya yaitu desain penelitian, pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Yang keempat yaitu sumber data dan sampel penelitian. Untuk data primer adalah karyawan PT SDP Indonesia Ferry Persero. Data sekunder adalah referensi sumber tertulis seperti jurnal, artikel, dan sebagainya, dan teknik pengambilan sampel melalui purposive sampling. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Yang keenam yaitu teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik uji validitas. Dan yang ketujuh yaitu teknik analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif yang melalui 4 proses yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian pemaparan mengenai penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.